Kalau mau masuk ke SEO jangan masuk ke YMYL dan EAT, EAT, it, entahlah bacanya kayak gimana, pokoknya itu. YMYL itu apa? YMYL itu your money your life. Jadi kalau misalkan kita mau bikin konten, mau bikin website, jangan masuk ke niche ini. Karena YMYL itu harus punya status EAT. Apa itu EAT? E-nya itu expertise ya, harus punya keahlian. Kemudian A-nya itu authoritativeness, jadi dia harus punya otoritas juga. Kemudian yang T-nya itu trustworthiness, jadi harus bisa dipercaya ya, punya keahlian, kemudian punya otoritas, sama punya kepercayaan, bisa dipercaya. Intinya kalau kalian adalah personal, kalian sebagai personal tuh harus punya gelar ya, misalkan dokter, misalkan bikin blogging, personal blog itu harus punya, ngebahas tentang kesehatan, ngebahas tentang, nah, your money your life itu apa aja? Kesehatan, kemudian keuangan, hukum. Sejauh ini yang saya tahu itu ya, mungkin nanti bisa ditambah di komentar. Intinya topik-topik yang membutuhkan data-data yang akurat. Itu nggak sembarang website bisa dimunculkan di halaman satu Google. Jadi Google juga akan selektif, akan mempelajari websitenya itu secara manual. Jadi kalau misalkan masuk ke masuk ke topik-topik yang barusan itu tadi, Google akan mereview dulu ini web apaan, dikelola sama perseorangan atau perusahaan. Kemudian yang nulis konten ini diverifikasi atau enggak kontennya sama yang expert gitu kan. Nggak apa-apa pakai penulis, tapi harus ada orang yang expert yang akan mereview untuk meloloskan kontennya di web tersebut atau enggak. Kayak misalnya kesehatan, kita kalau di Indonesia itu udah biasa sama website apa kalau kesehatan itu, misalnya penyakit jantung, maka keyword di keyword ini yang muncul ya situs-situs yang memang udah punya tadi expertise, authoritativeness, sama trustworthiness. Di sini ada Halo Dokter, ada Halodoc, ya situs-situs yang memang dipercaya lah. Kita nggak akan lagi ketemu sama situs-situs yang personal blog, itu udah susah banget apalagi di keyword bahasa Indonesia. Saya belum tahu ada personal blog yang ngebahas tentang niche kesehatan ini dan dikelola sama beneran dokter. Kayak gitu saya belum pernah tahu. Ini apa nih, awal bros. Terus kalau seputar hukum, undang kriminal misalnya, tuh yang muncul situs-situs yang kayak beginian nih, or ya kan, go ID. Udah susah deh kalau ada personal blog, termasuk juga keuangan. Cara investasi emas misalnya. Nih vote.com aja pernah nggak bisa tembus, turun nih. Cermati, atur duit, nih Coinworks, duitmu ya, begitu ya. Kenapa saya bilang jangan masuk? Karena kalau kalian itu personal terus mau masuk ke sini, itu kemungkinan untuk bisa masuknya sangat kecil, mungkin nggak sampai 5% ya. Jadi udahlah, mendingan nggak usah. Kecuali kalian mau bikin media besar, kalian mau bikin websitenya ini serius, ada tadi ya, ada apa, ada bidang-bidang yang tadi meng-ACC konten, atau memang kontennya ditulis langsung oleh orang yang expert di bidangnya, nah itu nggak ada masalah, bisa-bisa aja. Itu dikit aja kita bahas tentang YMYL ini, EAT, your money your life. Jadi seputar keuangan, kesehatan, hukum. Yang lainnya apa saya belum tahu ya. Kayaknya itu aja sih. Kalau mau ada yang ditambahin bisa di kolom komentar. Kalian juga bisa pelajari tentang EAT, YMYL ini di Google, biar nanti kedepannya itu nggak salah ya.
Yang main di topik seputar bisnis itu juga nanti perlu difilter lagi keyword-keywordnya. Kayak barusan saya tentang investasi emas itu udah kayaknya nggak bisa kalau personal blog ya, karena itu masuknya di bagian keuangan, walaupun dia sebenarnya nyambung juga sama bisnis. Nah kalau bisnis yang masih bisa itu ya kayak misalkan ide, peluang, kemudian apa lagi, digital marketing, kayak gitu-gitu masih bisa. Tapi kalau udah kaitannya sama pengelolaan keuangan itu udah nggak bisa. Investasi itu udah susah. Gitu aja ya, semoga memberikan pencerahan. Bisa dipelajari lebih lanjut di Google.